sebuah ceramah Kang Deddy yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita mengaku kita lebih benar. Dan kau rasa coba kita kirim uang, kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Pihak PT PN 8 selaku pemilik saham. PT PN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Tipin kan kagak adil, bener Pak. Nah, pas pembongkaran ada insiden bentrokan nih antara warga yang mendukung untuk dibongkar karena ini sudah menyalahgunakan alih fungsi hutan sama para pekerja nih. Ya ini mah bentrokan menurut yang hal yang wajar. Agak ngeri nih, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah mulai nyenggol-nyenggol PT PN dan Perhutani. Sini gua kasih tahu. Menurut Kang Deddy, hulu dari permasalahan musibah banjir dan longsor itu adalah Puncak Bogor. Deddy Mulyadi juga meminta PT PN dan Perhutani menghitung berapa triliun yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon. Nah, Pak Deddy Mulyadi juga minta untuk dibandingkan pengeluaran Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Depok, dan wilayah-wilayah lain, mungkin pengeluarannya lebih dari itu. Belum lagi penderitaan masyarakat atas musibah banjir dan longsor ini, teman-teman. Apresiasi sebesar-besarnya buat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atas keberanian dan ketegasannya dalam musibah banjir dan longsor ini. Hormat. Ini adalah tantangan berat bagi Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy ini sudah menertibkan Puncak Bogor dari bangunan-bangunan liar yang menempati kawasan hijau. Akankah KDM akan menertibkan markas Rizik Syihab yang menempati tanah milik PT PN yang sampai sekarang pihak dari PT PN sendiri tidak berani, dan kasusnya mandek alias tidak berani dengan imigran Ba Alawi? Ini adalah tantangan besar bagi KDM untuk membebaskan warga Jawa Barat dari cengkraman kaum imigran Ba Alawi. Ayo Kang Deddy, bebaskan dan robohkan bangunan itu. Kembalikan kawasan itu ke aslinya, yaitu kawasan hijau, agar warga sekitar tidak rawan dengan yang namanya banjir. Nah, keren Kang Deddy, mantap. Kemarin waktu pembongkaran itu bukan cuman Kang Deddy yang turun, ada menteri juga. Menteri bilang nih, kalau yang kecil-kecil aja dibersihin, masa yang gede-gede kayak gini kagak ditertipin, kan kagak adil, bener Pak. Nah, pas pembongkaran ada insiden bentrokan nih antara warga yang mendukung untuk dibongkar karena ini sudah menyalahgunakan alih fungsi hutan sama para pekerja nih. Ya ini mah bentrokan menurut yang hal yang wajar. Karena namanya suatu kebijakan pasti ada pro kontra, tapi tolonglah lebih pentingin masyarakat umum. Kalau memang itu melanggar alih fungsi hutan, ya harus ditindak dong. Pedagang kecil aja kemarin kan dibersihin. Masa iya sih yang gede-gede kayak gini dilindungin? Bener nih Kang Deddy nih. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Tulislah di kolom komentar. PT PN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8 selaku pemilik sah. PT PN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu.
Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PTPN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PTPN 8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PTPN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PTPN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PTPN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PTPN 8 ke Barreskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PTPN 8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PTPN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik? Ya, kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PTPN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PTPN bahwasannya yang sedang dikelola oleh PTPN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab, maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut. BPN, Pak Taufik, tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PTPN 250 pihak ini sudah berapa lama, Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PTPN, Pak Taufik? Pada tahun 89 ya, 98 itu pernah terjadi kasus di Tauki Tugu ya. Di Tugu tersebut, kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Baik. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik, dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap, ya kan? Yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi. Ya, baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang ingin membangun peradaban,
dan benar-benar tidak mau dibodohi dengan pola perilaku preman bersorban yang selalu mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya adalah kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan maupun kuasa agama yang secara substantif terkait tentang nilai-nilai keutamaan agama, nilai-nilai keutamaan Islam, nilai-nilai keutamaan ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW telah mereka abaikan. Secara substantif mereka telah melupakan ajaran-ajaran Nabi. Tetapi memang sulit bagi orang awam untuk mengetahui, sulit bagi orang awam untuk memahami bahwa sesungguhnya mereka itu hanya memainkan agama lewat lesannya, memainkan agama, memainkan Islam, memainkan risalah nubuah, memainkan marwah para ulama salafus shalihin dengan hal-hal yang penuh simbolik, tapi secara keseluruhan dari nilai-nilai itu telah mereka abaikan. Itulah yang saya sebut dengan preman bersorban. Kang Deddy Mulyadi membagikan badai yang menyapu preman bersorban, sehingga sebagai sebuah kepemimpinan ini layak diacungi jempol, layak kita hargai, layak kita dukung secara moral maupun doa. Bahkan Jawa Barat perlu mengawal Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi menolong kalian. Kang Deddy Mulyadi untuk kalian di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ingin mengangkat harkat martabat Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi berjuang untuk agama yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan umat manusia, seperti agama yang telah dikenalkan dalam risalah-risalah Nabi, utusan Allah sampai terakhir Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan Deddy Mulyadi betul-betul ingin menjaga jiwa, menjaga harta masyarakat lewat hak-hak umum, kemaslahatan umum yang ingin dikuasai oligarki, yang ingin dikuasai oleh preman-preman bersorban atau siapapun dari para kapital yang melakukan alih-alihan kerjasama busuk dengan preman-preman bersorban. Yang Deddy Mulyadi ingin betul-betul mengawal Jawa Barat dari ancaman preman bersorban yang kerjasama dengan kapital, yang kerjasama dengan para maklar-maklar, baik mereka atas nama agama maupun atas nama sistem kekuasaan. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin mempotensikan akal pikiran manusia Jawa Barat. Dan Deddy Mulyadi betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Barat. Awal Bang Deddy Mulyadi. Dan yang paling sulit tidak hanya di Jawa Barat sebenarnya, tapi di negeri ini, di Indonesia ini, adalah menghadapi preman-preman bersorban. Mengapa sulit? Karena mereka atas nama agama, karena mereka atas nama etika, mereka atas nama moral. Tapi sesungguhnya semuanya hanya untuk membungkus kejahatan, kejahiliahan, hanya untuk membungkus kedustaan, dan akan mengorbankan lebih banyak orang lagi kalau tidak segera mendapatkan tindakan dalam sistem kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi ini. Para kiai yang jujur, para aktivis gerakan yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin yang langsung action dalam sistem kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Para peneliti, para penulis yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin seperti Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi harus dikawal oleh masyarakat Jawa Barat. Dan seluruh masyarakat di luar Jawa Barat, meskipun tidak mendapatkan imbas kebijakan yang positif secara langsung, tapi merasakan itu. Setidaknya Jawa Barat sebagai contoh pemimpin yang langsung action, melakukan satu tindakan sistematik, strategis untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakatnya. Dan ini semoga akan menjadi satu modeling, percontohan untuk para pemimpin di provinsi seluruh Indonesia, dan akan diikuti oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia ini. Setidaknya Pak Prabowo akan banyak menyaksikan struktur di bawah beliau
yang betul-betul gigih membebaskan dan mencerahkan untuk peradaban umat manusia demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Saya merinding mendengarkan ceramah Bang Deddy yang barusan saya dengarkan. Betul-betul luar biasa. Dan ini satu kebijakan, satu tindakan, pilihan seorang pemimpin yang sulit dilakukan, tapi mampu dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Dan para dai, pendakwah, tegaknya kemanusiaan dan keadilan untuk penguatan ketauhidan di tengah masyarakat, tentu malu dengan ceramah Bang Deddy ini. Justru Bang Deddy action secara langsung menunjukkan sebuah kepribadian yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai keutamaan, betul-betul mencerminkan karakter keislaman yang luar biasa. Sementara ada beberapa dai, lebih-lebih Jawa Barat, marah sekali banyak dai di sana, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap gerakan-gerakan preman bersorban, bahkan masuk di dalamnya. Oh, ini problem yang luar biasa, banyak dalil, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap langkah-langkah preman bersorban, melakukan kedustaan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi atas nama agama. Dan itu diglorifikasi yang luar biasa melalui sejarah-sejarah para leluhurnya, yang betul-betul membius masyarakat sampai masyarakat lupa sedang dibohongi, sampai masyarakat lupa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terfikirkan. Kan ada hipnotis atas nama agama, hipnotis melalui sosok-sosok yang bersorban, tapi sebenarnya mereka adalah preman, selalu bermasalah dan membuat masalah di negeri ini. Muncul Bang Deddy Mulyadi, sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dibantah, seiring dengan kegelisahan masyarakat untuk meluruskan sejarah, kegelisahan masyarakat untuk membuka kedustaan, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pembebasan dan pencerahan. Masyarakat bangkit di seluruh negeri ini. Di Jawa Barat, selain melalui para aktivis, peneliti, penulis, dan ulama yang betul-betul ingin menjaga risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW, juga didukung sebuah kebijakan yang luar biasa dari pemimpin. Ini contoh, Jawa Barat contoh untuk seluruh provinsi, para pemimpin di seluruh provinsi di Indonesia, para kiai, para ulama yang ingin mencerahkan dan membebaskan untuk kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan di seluruh Indonesia ini akan bangkit dengan melihat contoh Jawa Barat. Jawa Barat telah memulai itu semua. Kembali pada sejarah dulu, bahwa Jawa Barat adalah kawasan masyarakat Muslim yang tua untuk melanjutkan keberlangsungan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ketika Jawa Barat telah memulai itu, seluruh kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini akan iri ingin mengikutinya. Tapi kita dengarkan coba sebuah ceramah Kang Deddy yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita tentang leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewakan mereka, dan kita berarti kita lebih rendah dari mereka. Dan kita merasa bahwa kita ini, uang kita ini untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Benar, mereka makan setiap hari. Subhanallah, merinding sekali. Ya Allah, kuatkan Bang Deddy, ya Allah. Kuatkan Bang Deddy, ya Allah. Kuatkan ya Allah. Kuatkan ya Allah Bang Deddy. Bang Deddy adalah contoh untuk para pemimpin negeri ini. Bangkit, bebaskan dan cerahkan umat dari kedustaan, preman-preman bersorban.